rahmat Allah Ta'ala aja. Dikasih kita ngaji, alhamdulillah ya. Ada orang yang udah lama ngaji pun nggak ngaji ya kan, nggak ada rezekinya. Padahal saya bilang nggak ada lebih tinggi dari ini, nggak ada lagi. Bilanglah kalau ada yang lebih tinggi dari itu, nggak ada. Jadi sudah letakkan Allah Ta'ala kita di sini, syukur alhamdulillah lah. Kalau kau syukur bertambah Allah Ta'ala. Itulah kata dalam Al-Quran, lain sakartum akum. Kalau kau syukur, beri dengan bagai nikmat yang lainnya. Tapi kalau kau nggak syukur, lain sakartum akum. Ya. Kalau kau nggak syukur, ajabku aman. Lain sakartum akum. Walain kafartum ina azabil asadid. Kalau kau nggak syukur, ajabku aman. Sedih. Kalau orang yang syukur itu 3 ya, ucapan, hati, dan perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kembali kepada makhluk itu. Apa itu? Wa kaza yuhazu minhu aidan innahu la yuhibbul alaihi ta'ala fa'alum isa'in minal kainat wala tarkuhu izalu wajibul alaihi ta'ala sayun minha akala kanabu mata lakuna jala wa'aza muhtari muftafara ila zalika sayun lihat kamalabihi izala yuhibul fil hakati ta'ala ila ma huwa kamal lahu wa huwa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwahu. Dan demikian lagi ya, diambil daripada istina kaya atau tertib lainnya pula bahwasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala itu memperbuat suatu daripada mungkinat segala yang ada ini. Apakah hal wajib? Tidak ya. Perhatikan di hati. Tiada wajib atas Allah Ta'ala itu memperbuat suatu daripada mungkin yang ada ini. Kalau kita berdoa, apakah wajib Allah mengenankannya? Enggak ya. Harus saja. Ada yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sudah? Dan tiada meninggalkan dia. Kenapa? Ini jawabannya. Jikalau wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya, ada akal, seperti pahala umpamanya. Oh, kalau baca dapat pahala, apakah wajib Allah ngasih pahala? Enggak ya. Niscaya adalah Allah Ta'ala berkehendak kepada suatu itu supaya menyempurnakan dia. Karena tidak wajiblah bagi zat Allah Ta'ala melainkan barang yang ada kamal dengan dia. Dan Allah Azza wa Jalla kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itu mengtasdiqkan benar-benar di hati. Allah Ta'ala itu kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Siapapun nggak ada. Allah Maha Kaya ya. Ini dari awal mesti kita tasdiqkan di hati. Allah Ta'ala itu esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Dalam ayat Quran ini sedikit aja ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad itu esa apa? Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Enggak ada yang menduanya. Tasdiqkan di hati. Kaya dalam hal apa Allah Ta'ala Maha Kaya? Kaya dalam segala hal apa aja pun. Ilmu tauhid ini pun kalau nggak paham tanya jangan diem aja. Ilmu pasti, jelas, nyata, bisa dibuktikan. Kaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Kaya Allah Ta'ala memberikan rezeki tanpa bekerja. Itu tasdiqkan. Maka banyak binasa manusia itu mencampuri urusannya bukan urusannya. Kalau kita kerja ya udah kerja dengan syariat aja. Rezeki sudah tentukan Tuhan Allah Ta'ala berapa rezeki kita. Terkadang dapat, terkadang tidak ya. Betul, Arsandi. Nanti kalau nggak kemana-mana lagi, nggak jauh-jauh kaca-kaca sana, ngapain ya kan? Kau dengarkan aja, kalau paham kau alhamdulillah, mau ngamalkannya, kalau nggak terserah aja.
Saya dulu kerja Berandan, kan dekat kali Berandan. Pas libur ngaji lagi libur atau puasa, ah, ada kerjaan di Berandan, kan dekat kali Berandan tuh. Berapa jam aja saya kerja. Habis itu habis raya ngaji balik, guru nanya, ya kau merantau soalnya puasa ya itu di apa Berandan. Oh. Kalau guru nanya pasti ada maksudnya. Kenapa tanyanya? Kalau saya ngaji dulu gitu, merantau kau soalnya. Iya tuan keberadaan ada kerjaan. Kenapa tuan? Nggak kuasa Allah telah ngasih rezeki sini ya. Joko berandang gitu lah. Saya waktu itu setelah saya baksan ditampar itu jauh-jauh ke sana. Karena nggak mandang ruginya. Untungnya nama kerjaan itu dapat duit aja duit sekian. Kan duit aja pikirnya. Ruginya? Ruginya di mana? Kalau nggak tahu ya. Ya kalau kau nggak rugi, pikirlah kau merantau. Nggak rugi kau ninggalkan si ministri kau itu. Satu aja baru. Udah. Anak saya 7. Waktu itu. Berapa banyak ruginya itu? Belum lain-lainnya. Nggak terpikir ke sana. Satu. Yang kedua, masalah tauhidnya. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak kuasa ngasih rezeki di sini. Cari apa jauh-jauh ke sana. Kan gitu jadinya. Sampai kaca kok. Nggak ada kalau di sana nggak ada. Capek aja lah. Nah ini kalau dapat ilmu ini sama kita nggak capek kok lagi. Itu bagian ilmu yang tadi. Ya kalau ada kalau apa jadikan mau nggak usah. Nggak capek. Kita dalam kehidupan kita ini sehari-hari mesti belajar. Di rumah pun gitu ya Pak Nabi ya. Ya Allah datanglah orang ke rumahku ini orang-orang yang kau kasihi yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Jangan kau datangkan orang-orang yang kau benci yang menjadikan aku bertambah maksiat berdosa. Nah, itu kita minta. Jadi yang datang orang-orang dikasih bagus-bagus saya semua. Bertambah kuat ibadah amal. Nah, gitu. Kalau enggak nanti ya datang tukang gosip ke rumah. Kayak assalamualaikum nih kok, assalamualaikum nih, assalamualaikum. Wih, kau tahu si Anu, alhamdulillah gosip Anu. Dosa lah kita dengarnya kan. Ini tukang gosip dalam. Jadi itu kita mesti minta sama Allah Ta'ala dulu. Datangkanlah orang ke rumahku ini memang orang-orang yang kau kasihi, yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Dan kau datangkan orang yang kau benci, siapa yang dibenci ini? Orang yang gak salat, orang yang dibenci lah itu. Yang menjadikan aku tambah maksiat padamu. Kamu datang orang yang gak sholat. Dibenci Allah Ta'ala apa enggak nih? Orang dibenci kan? Tidak. Datang aku tambah maksiat, aku kasih makan. Makanlah kau dulu. Dan gak makan kau, makanlah dulu. Jadi, makanya nasi. Karena nasi itu nyumpah nih, kurang ajar kalau kau makan aku. Aku tuh orang yang taat aja nih. Makan nasi itu nyumpah. Kita pun kena. Di mana kenanya? Rezeki kasih Allah Ta'ala kita kasih ke jalan yang salah. Karena kalau orang yang gak sholat itu musuh agama. Itulah merupakan agama. Mau kasih. Itu sebabnya kok payah. Tapi coba orang yang dikasih all time datang. Kau kasih sedikit pun ngaruh ngasih makannya. Ya mudah-mudahan rezeki kau ya kan. Dilancarkan Allah. Kan gitu doanya kan. Nah, pelan-pelan lah kita perbaiki. Ngaji ini bukan mudah ini. Cuma rahmat Allah Ta'ala aja. Dikasih kita ngaji alhamdulillah ya. Ada orang yang udah lama ngaji pun nggak ngaji ya kan. Nggak ada rezekinya. Padahal saya bilang nggak ada lebih tinggi dari ini, nggak ada lagi. Bilanglah kalau ada yang lebih tinggi dari itu, nggak ada. Jadi sudah letakkan Allah Ta'ala kita di sini, syukur alhamdulillah lah. Kalau kau syukur bertambah Allah Ta'ala. Itulah kita dalam Al-Quran. Lain sakartum dan akum. Kalau kau syukur, beri dengan bagian nikmat yang lainnya. Tapi kalau kau nggak syukur, lain sakartum dan akum. Ya. Kalau kau nggak syukur, ajabku amat. Lain sakartum lain. Walain kafartum ina azabil asadid. Kalau kau nggak syukur, ajabku amat sedih.
Kalau orang yang syukur itu tiga ya, ucapan, hati, dan perbuatan. Udah Norman, minumlah kopi kau. Ngapain kau tantan kau nguap pembantu kan, minumlah. Nah, Jadi minum. kata kau minum kopi gak ngantuk? Oh. Gak bisa tidur ya minum. Karena saya ini bukan tiduri anak. Kalau saya nggak nyampaikan ini hukum tidur, lah ini mau semuanya mau tangan saya mau jalan aja dah itu. Bukan tidur di orang. Itulah tidur yang kalau ngantuk dan ditawar tidur. Kalau jual dagang yang lain tawar kadang-kadang jadi kadang tidak kan. Kalau ngantuk jadi. Ada orang nawar tidur, ada. Udah bagus ini emang. Tundukkan di kepalanya, pejamkan mata, nawar kan. Berapa kau ngantuk? Ah, macam orang baru aja. Udah langganan aja udah. Tidur. Sudah. Jadi kita mesti belajar. Itu makanya kalau orang rumah kita ini pun, siapa yang istri yang ikut ngaji, syukur alhamdulillah. Syukur misalnya kalau diamalkan ya, kalau nggak percuma juga. Istri kita pegang peranan kali ini. Ikut istri kau ngaji nggak? Ikut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dengar dapat diamalkan ya. Semua istri kita. Makanya kalau orang dimasak, apapun dimasaknya, nasinya kah, lauknya apa semua itu, dia mesti munajat ke Tuhan. Orang Allah telah suruh kok, mintalah kita Allah, aku kabulkan. Ya Allah jadikanlah makanan ini penguat ibadah kepadamu. Jadikan obat bagi kami. Insya Allah semuanya taatlah dulu. Jadi obat, bagus kan? Saya kalau nyampaikan gini, ada di hati gini. Orang ini dengar apa enggak ya? Satu. Yang kedua dia makannya apa enggak? Kan rugi kan? Kalau tiap hari, logikanya aja lah. Tiap hari doa istri kita kayak gitu masak. Kalau masak, ya jadikanlah makanan pungan ibadah kepadamu. Dan obat bagi kami. Itu istri kau nih. Nah, berubah bilangnya. Amalkan itu. Nah, kalau kami enak lah. Itu tambah kuat ya, nggak peh-peh lagi, nggak susu. Nggak ngaji, nggak, dia udah tahu sendiri. Yuk ngaji, dia muatkan lagi balik. Itu kuncinya rasanya ibadah itu kuat. Tiap hari minta. Sehat semuanya kan. Nah kalau ditanya nanti kita ini, tapi jangan tanya nafsu ya. Mana mau? Sehat nggak ada duit. Atau duit banyak sakit. Mana yang mau? Iklan. Hah? Betul, berani kok. Ada duit. Kenapa kok berani bilang nggak apa-apa? Gitu ya. Enak ya. Ya. Itu istri kau dengar tuh jawaban kau itu. Besok nggak mau jualan ya? Ah biarin pokoknya. Pokoknya. Kok gugup kau jawabnya? Jadi orang pematang Johar kan. Meninggal. Itu ya. Ini deh berladang nih. Saya pun cuma menyangkulnya. Saya nggak
Karena itu baru berhasil buahnya ya kan. Itu kayak petani itu, biar nanam padi atau apa terserah deh. Tumbuh, walaupun belum kuning, nengok itu udah tentangnya nggak tahu deh. Kita bakal panen. Udah. Jadi kalau orang bisa ngasih tahu istrinya bagus. Cuman istri ini kadang-kadang kalau suami ngasih tahu nggak mau ikut dia. Menurut anda dia nggak mau, menyenang dia aja nih. Hemat-hemat deh. Tanda bersyukur, hemat pula. Puasa kita besok yuk, iya abang lah puasa, aku kok suruh puasa. Oke ikut. Tapi kalau ngaji deh, mau dah. Nah itu. Sudah ya. Kalau begitu keputusannya tiada wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat suatu daripada kemungkinan dan tiada meninggalkan dia. Kenapa? Karena jika wajib atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada akal seperti pahala umpamanya, yang adalah Allah Ta'ala berkehendak kepada suatu itu supaya sempurnalah ia. Itu jadi kalau dipikirkan, karena tidak wajib ya bagi Allah Ta'ala, melainkan barang yang ya kamat ini dia sempurna lah ya, dengan dia. Dan Allah Jalla Azza wa Jalla kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Maka inilah enam likur akaid, dan lagi tiada memberi bekas suatu daripada kainat dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Satu. Dan lawannya satu pula. Jadi 28 yang masuk di dalam ihtina Allah Ta'ala daripada kuli masih wahu. Kaya Allah Ta'ala pada barang lainnya gitu. Wa amma iftikar kulu masih wahu ilahi jalla wa azza fahuwa yuhibbu lahu ta'ala hayatul wa mul wal qudrat wal iradat wal ilmu tafa syai'un minha ila mungkina ina yuhaju syai'un min haun dasa fala ya tafiru ilahi syai'un kaifa wa huwa allazi bi ilahi kullu ma siwahu. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, itu bahwa bagi yang kedua daripada mana ilah Allahiyahu, maka yaitu wajibkan baginya bersifat dengan hayat dan umum kudratnya dan iradatnya, umum pula ilmunya, dan lagi wajiblah pula bersifat dengan sifat maknawiyah, yaitu karena hal hidup dan keadaan qadirun dan keadaan muridun dan keadaannya alimun. Karena jikalau ketiadaan suatu daripada 28 sifat itu, bisa dimana dapat bosan menjadikan suatu daripada yang baru, maka tidak berkendala kepadanya pula suatu. Tetapi betapa itu nggak mungkin ya, karena dia semua ada nilai maha kuasa itu maha menentukan semuanya itu, maka berarti ilahnya kepada Allah Ta'ala. Satu aja nggak ada, nah berarti ilahnya kepada Allah Ta'ala gitu. Termasuklah kita ini ya. Niscaya di mana dapat bahwa menjadikan suatu daripada yang baru. Kalau begitu maka tiada berkendala kepada yang suatu. Betapa mana mungkin itu. Dan itu yang berkendala kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya. Semua berhak kepada Allah Ta'ala gitu ya. Kalau sudah tahu kita kesimpulannya semua berhak Allah Ta'ala, nah, maka tadi itulah ya, berfungsilah istri kita di rumah masing-masing.
Kalau nggak kita ajarkan, kita rugi sendiri. Fayujiba lahu ta'ala aidan wahdaniyah law kana masa sani fil uluhiyatil mufatakri ilahi sayun mazruma anjaza kuma an taza kaifa wa huwa ta'ala alladhi bitafakuri ilahi kullu ma siwahu, dan mewajibkanlah baginya Allah Ta'ala pula wahdaniyah. Kalau itu Allah Ta'ala pasti wahdaniyah. Itulah yang selalu kita sampaikan. Wahdaniyah itu apa? Esa zat, esa sifat, esa perbuatan, nggak ada yang duanya. Karena jikalau ada sertanya yang menduai pada ketuhanan, niscaya tiadalah berkehendak kepadanya suatu. Jadi Tuhan itu nggak bisa dua aja, nggak bisa ya, nggak berhajat kepada Allah Ta'ala. Nah lazimlah keduanya itu seperti barang yang telah dahulu pada burhannya, pada dalil pada ketika itu. Betapa? Dan itu Allah Ta'ala yang berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya. Pasti itu. Kalau dua aja enggak. Makanya kita tasbihkan di hati, yang namanya Tuhan dua aja pun enggak. Ada agama apa? Orang yang dia bilang sama saya pun kadang aneh juga sama saya. Hindu tah Buddha. Kenapa saya? Tuhan saya 36. Banyak kali Tuhan ya. Dua aja pun nggak bisa. Masakan tiga, dua aja pun nggak bisa. Kalau dua satu buat apa? Membuat dunia lagi, buat manusia. Contoh. Kalau gitu barang dicontoh nggak cocok jadi Tuhan, bisa dicontoh. Ini mesti satu. Sehebat apapun manusia nggak bisa buat ciptaan Allah Ta'ala, nggak bisa. Usahakan sampai suatu manusia, kuku aja nggak bisa. Ciptaan Allah Ta'ala. Udah, untung lebih dekat lagi. Kalau di rumah kita banyak pohon-pohonan, tengok pokok. Tiap-tiap daunnya, ada serupa semua. Ciptaan Allah Ta'ala. Maka dia mengeluarkan kesimpulan sidik jari. Peliharaan manusia sidik jari nggak ada yang semua serupa. Bikin kendali. Ciptaan Allah Ta'ala itu. Sudah. Oh, iya. Tapi entah apa kita kaji ini kan itu. Datang di hati. Entah apa dikaji ini. Kita diam di tempat. Orang kata Allah Ta'ala itu, wa mahal tuljina wal insa ila liya'budun. Enggak aku jadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku. Ibadah. Itu gue suruh kok. Rezekinya Allah langit semua. Nah, cuman kalau kita mau lasak ya pikirlah. Maka banyak juga orang lasak kan. Bukan Banda Aceh lagi ke Malaysia. Bahkan langsung ke Arab sana ada juga. Ada. Rezekinya di sini, dia pergi ke Arab sana. Dapat juga rezeki dia dari Arab sana. Dapat anak orang Arab. Anak siapa nih? Anakku lah katanya. Ya kok kayak orang Arab ya, orang anak dia. Dapat rezeki anak ya. Sudah. Jadi jangan masak. Jadi kita suruh ibadah. Suruh bekerja ya bekerja. Rezeki siapa nanggung? Allah Ta'ala. Begitu kuatnya. Gak khawatir lagi. Kalau gitu perlu KB? Tidak. Masa KB ya. Jangan dengarkan cakap orang itu. Dua anak cukup, bodoh itu ya. Tak perlu KB. Terus saja.
Cuman istri yang ditanya, nggak mau dia. Tambah lagi dek, satu lagi ya. Enggak lah, abang aja lah ngambil dia. Kalau orang-orang tua kita dulu, eh, dalilnya itu banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang nggak dua anak cukup, udah banyak-banyak. Mau dia mau ngatur rezeki itu. Orang dulu nggak, banyak anak banyak rezeki. Apa iya? Anak dua, sama orang tua dua, berarti empat. Kalau itu makan berapa piring? Empat piring kan. Coba anaknya yang delapan orang anaknya. Sama orang tua yang dua, 10. Kalau itu orang tua makan berapa piring? 10 piring. Mana banyak? Udah. Oh itu kurang jelas lagi. Buktilah coba yang lain. Bosnya rezeki dari Allah Ta'ala. Terkadang yang kayak gini pun nggak terbuka kalau nggak ngaji. Terutama perempuan, payah nerimanya ini. Anak lajang, tinggal di hamparan Perak, jualan kelapa ke Brayan. Satu sepedanya itu berapa sih? Berapa gandeng lah dibawanya. Berapa aja. Tiap hari kerjanya gitu, jual kelapa ke Brayan. Itu saat namanya pun laki-laki pengen kawin ya. Mak, aku mau kawin sama apa? Kawin pula. Kalau sendiri pun kepayahan kau mau kawin pula. Mau aku kasih makan apa anak orang? Nggak peduli dia. Kawin deh. Udah. Kelapa dibawanya 20 gandeng. Tiap hari. Udah sejak dia kawin dia. Berapa gandeng kelapa dibawanya? 20 juga. Atau 40 lah ya kan. Orang selama lajang dia 20 gandeng. Kawin 20 gandeng juga. Tahun berikutnya beranak satu. Jadi 3 dia udah. Kelapa tambahnya apa enggak? Enggak. 20 gandeng juga. Tambah lagi tahun depan. 2 anaknya. 4 orang tuh udah. Kelapa tambahnya? Tidak. Sampai anaknya sekolah. Tetap 20 gandeng. Kurang nyata macam mana itu? Kalau kita siapa yang kasih rezeki? Jadi ada kawan ngaji kita, ya, dia pergi ke Aceh, atau makan pisang saling lah dia kan, rezekinya. Orang di sini udah makan beras, nasi ya kan, pergi ke Aceh, pisang saling lah. Permintaan siapa itu? Permintaan dia ya kan. Tentang tadi lah pergi ke Arab Saudi. Akan-akan kan rezeki dia di sana. Ya itu yang saya bilang tadi. Itu salahnya. Binasa manusia itu, salah satu kebinasaan manusia itu mencampuri urusan yang bukan urusannya. Nggak boleh kalau tadi, boleh kalau memang itu kerja ke sana lah. Ngapain? Begini, ukurannya yang bagaimana? Menurut adatnya ya. Enggak begitu pakai adat ini. Kata Nabi, saya nyampein apa kata Nabi? Jadikan dirimu seperti orang berdagang. Kalau orang berdagang, kalau rugi mau jalan lagi enggak? Mau untung orang berdagang kan? Pikirkan ruginya. Untung baiknya. Pada banyak. Ada saya cerita, makanya kalau nggak apa-apa ya ini. Kalau ke Arab Saudi itu pasti untung apa rugi? Yang pasti nyampe dulu. Rugi kan? Apalagi sampai kita tinggalkan perintah Allah Ta'ala ngaji ini. Ya, saya udah bolak-balik saya sampai ngaji ini nggak ada lebih tinggi dari ini. Ini paling tinggi ibadah dalam dunia ini. Untuk ilmu. Kenapa pun ibadah kita kalau nggak ada ilmu nggak laku. Apapun amal ibadah kita, nggak ada ilmunya nggak laku. Makanya gak usah heran kalau orang ngaji banyak nih rintangannya. Siapa yang ngerintanginnya? Itu setan nggak suka ada ngaji.
ngaji lah pada aja ini hujan pun sampai banjir lagi pasti tidak aman gitu. Udahlah, jangan ngaji itu. Padahal apapun tidak ya. Nah begitu seterusnya sebagai perbandingan. Udahlah pergi ngaji lah. Makanya kalian kalau ngajak orang ngaji, kalian bilang pula, tapi ngaji nggak boleh pergi. Nggak usah ngaji lah. Ada pula ngaji nggak boleh pergi. Mana mau dia? Kan gitu, salah nyampaikan, nggak gitu. Ngaji 10 kali ya. Kamu ikut ngaji ya, tapi 10 kali nggak boleh pergi. Paling tidaknya. Kenapa? Nggak ngerti kok nanti. Kalau nggak 10 kali ngaji. Kita kan ngaji ini bertukar-tukar kita pegang. Dari Darus Samin. Kapan coba Darus Samin lagi? Nanti. 3 kali malam Kamis baru jumpa lagi kan. Kamu nggak jumpa. Kamu mesti 10 kali paling tidak. Ngaji. Baru ngerti. Kamu nggak ngerti. Kalau sudah ngerti, enak kita menjalankan kehidupan ini. Gimana tadi? Wa yuhaju minhu aidan itu urusul alami bisiri jalau kana sayun minhu tadiman lakana zalika sayun am tahnian anhu ta'ala kaifa wa ta'ala allazi yuhibbu an yafakaru ilahi kullu ma siwahu, dan diambil daripada berkendak tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya pasti ya, itu barulah sekalian alam, barulah sekaliannya. Kenapa? Kalau ada sesuatu daripada padanya qadim, niscaya adalah demikian sesuatu itu terkaya pula daripada Allah Ta'ala. Kalau ada yang nggak baca Allah Ta'ala berarti dia kaya Allah Ta'ala ya. Betapa itu mungkin? Enggak ya. Dan yaitu Allah Ta'ala yang wajib bahwa berkendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya. Begitu kuatnya tauhid. Kalau orang-orang tua kita dulu, apapun sakitnya minumnya air putih, obatnya air putih aja. Yang baru nggak mau nanya kenapa air putih sih. Kenapa ulama-ulama sakit apapun, obatnya air putih aja. Udah baca selawat ya. Sembuh. Karena yang nyembuhkan siapa? Allah. Wa yu'hazu minhu aidan alla ta'sira li shay'in min al-kainat bil ansara ma wala lazimu ayas tagniun zalika la an maulan tajala wa azza kaifa wa huwa alladhi yaftafiru ilahi kullu maswahu muman wa ala kulli hal haza in kudrati an say'an minal kainat wa yuhaju yar'ahu wa ama in kudratihi mawsari mawasir takuhu ja'aluha Allah ta'ala fiha kama la yarhumuhu kaifa yarman jahilati wa zalika muhalan aidan la innahu yasiru haitazu wala takjala wa aza mutakiran fil dijadi bada ila fa'ala ila was tata wa zalika batil lima aza arafa qabla min ujubi astangnyun innahu jala wa aza aklimasi wahu, dan diambil daripadanya pula bahwa saya tiada memberi bekas suatu daripada kainan
pada barang bekas. Kalau begitu dapatlah kesimpulan tidak ada bekas wajah ini. Nah, kalau berbekas kenapa? Dua Tuhan. Dan kalau tiada niscaya lazimlah bahwa kailah ia demikianlah asar itu daripada Tuhan kita Jalla wa'azza. Dan betapa itu bisa terjadi, yaitu yang berkendala kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya pada umumnya. Dan atas tiap-tiap kelakuan ini, jikalau engkau takdirkan bahwasanya suatu daripada kainat memberi bekas dengan tabiatnya, dan adapun jika engkau takdirkan memberi bekas itu dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, seperti barang yang disangkakan oleh orang yang awam, yang jahil, maka demikian itu pun mustahil pula. Kenapa? Karena bahwasanya jadilah ketika itu Tuhan kita Jalla wa'azza berkehendak pada suatu perbuatan, perbuat kepada yang menengahi, dan begitu batil, itu enggak salah, itu batil ya bagi orang yang engkau ketahui dahulu daripada wajib istina'i ta'ala Jalla wa'azza pada tiap-tiap barang yang lainnya. Maka nyatalah yang masuk di dalamnya iftikar ilahi kullu ma siwahu, berhajat yang lainnya kepada Allah Ta'ala semuanya. Agak paham memahaminya? Kalau paham punya bertanya. Pisau yang paling tajam tahu Heri, pisau apa? Silet, pisau silet ya. Di antara banyak-banyak pisau silet, pisau apa, merek apa yang paling tajam? Gol. Nah, kau sering pakai gol ya? Ya, Hendra. Iya kan? Itu paling tajam. Kalau itu paling tajam, sekali jalan selesai lah. Kau ulang-ulang. Ulang balik. Jadi ada yang terpotong, ada yang kamu maksudnya tidak berbekas tadi. Sudah tajam kali itu kan. Gol itu kan paling tajam tuh kan. Bisa bikin potong bambu. Nggak bisa. Tapi tajam kali, nggak bisa. Tangan awak dipotongnya ya. Kalau itu potong bambu pakai apa? Gergaji. Kalau pakai parang, hancur bambunya ya. Iya, Li. Tidak ada masing-masing pegangannya. Kalau ada unek-unek di hati, bilang. Karena ngaji ini sebenarnya, ada rahasia ngaji ini apa? Menjawab semua masalah sedang kita hadapi. Apa masalah kita hadapi? Macam-macam lah. Siapa yang paham? Oh ya, aku pikir aku lah bisa melakukan. Enggak kok. Yang ditentukan Tuhan juga yang jadi, ya kan? Rencana silakanlah rencana. Tapi ini ditentukan yang jadi kan? Betul nggak ini? Rencana apa mau kau buat? Rencana aja bisanya kita. Yang ditentukan yang jadi kan? Kau nggak bilang iya berarti kau nggak terima. Kecewa itu. Nah, kenapa kau kecewa? Nggak guna lah ngaji harus amin. Izin, datang yang kecewa itu kan anakku. Nggak paham lah kaji itu kalau gitu. Datang kecewa. Kenapa kecewa? Orang kita punya rencana aja. Yang tentukan siapa? Oh, mana buktinya? Kau jangan salah cakap aja, Ri. Buktinya ketentuan Allah Ta'ala ini, suka atau tidak suka, itulah dalil kok payah-payah kali ini. Padahal kalau kita maunya, kalau jualan maunya laku habis ya kan? Nggak laku. Tapi duitnya sama. Mana kau mau? Ih, lama kali berpikir nggak saya tanya lagi lo. Capek ya, ha? Nah itu, jangan lama-lama jawab nyari. Biar cepat kau nanti. Saya kira contohkan yang lama. Cuma orang main tenis meja, nggak bisa lama nih. Kau pernah nggak nih orang main tenis meja?
Nggak bisa kau. Kalau kau bilang bisa, saya nggak percaya. Marah dari mana? Saya main sama orang asal mulai main dari meja, semua orang yang pandai memang main. Asal jawab pada bos, asal saya balas, mesti tak kemana-mana boleh ke sana. Kok bisa gini lah? Saya tanya sama dia. Makanya ada orang lain ya dia. Kok bisa? Iya lah, orang pemutar bolanya. Mana sini tak kemana-mana begini. Oh gitu. Jadi gimana? Balas putarannya kan. Dia kan digini-gini sambil putar bola itu. Putar bola. Jadi kita tangkis, tak kemana-mana begini. Coba balas putarannya. Baru sama dia. Udah. Ini kita sedang main tenis meja lah ini. Maka salah saya sedikit cakap habis kalian semua tas lewat ya kan. Terus main ini. Kalian besar jawab saya bantu juga mau tahu saya itu. Kalau pernah kau nengok tahu lah kan. Oh ya gitu ya. Jauh meja di tengah kan. Orangnya tadi jauh-jauh semuanya kan. Orang main sampai saya semua. Dan sih. Udah ke bawah pun saya nyemes lagi bisa. Nah di meja kemarin jatuh bola tadi. Yang udah biasa main bisa naik lagi. Kalau nyemes pula lagi ke sana. Nah itu asik kita nengoknya itu. Ya. Kalau orang main tenis meja bisa udah kayak gitu dapatin. Bola tuh berputar terus. Putaran. Sekarang putarnya kemari. Salah mukulnya bertaburan. Itu bagaimana kau? Saya nggak percaya kau pandai main. Asal siapa putar tak mana-mana. Nggak pandai di seri. Bilang pula pandai di main tenis. Saya deh. Bagus jujur-jujur letak. Mana Adil? Adil, gimana? Iya pun nggak? Membiasakan mulut manggil Adil. Nggak payah juga ini. Jangan panggil Sandra lagi deh ya. Tabelkan namanya Adil. Regar. Kalau panggil marganya nggak enak macam disambu ya. Regar, regar ini nggak enak. Dan apabila daripadanya pula bahwasanya tiada memberi bekas suatu kepada kainat pada barang bekas ada ia. Dan kalau tiada ini saya lazimlah bahwa kayalah ia. Si pisau Inggris tadi kalau gitu dia bisa memutuskan semuanya ini bisa licin. Kayalah berarti dari Tuhan nggak perlu sebut Tuhan lagi dia. Nah, oke kita pun jangan sok ya. Aku bisa gini enggak. Nggak ada apa-apanya kita ini ya. Itu mungkin pedomannya apa kita pegang dalam kehidupan ini. Aku tidak memiliki suatu dan jangan dimiliki oleh baru kokoh tauhid ini. Aku tidak memiliki suatu dan jangan dimiliki oleh suatu. Baru sudah hidupnya. Sudah dua kali nih ya. Kita tidak memiliki suatu. Kan betul kan? Kan ada milik kita di semua nih kan. Nah, jangan dimiliki suatu. Kenapa? Karena dimiliki suatu lah maka banyak orang rusak. Kacau deh pengajiannya pun kacau semua karena dimiliki suatu. Dimiliki kerjaannya. Makanya mesti kita minta sama Allah Ta'ala. Tugas kita minta. Apapun masalahnya, Pak. Balikan sama Allah Ta'ala. Saya kasih contoh aja, tapi menjawab semua masalah. Satu aja contohnya. Gelisah kata. Kadang-kadang datang juga panik. Kok kacau kali pikiran gue. Ada pernah gitu kan? Semua pernah ngerasain ini. Cuma lupa kita. Kalau kita ingat siapa yang buat kacau ini siapa? Tolong aku ya Allah. Itu aja padahal. Kenapa ya kali? Kacau kali pikiran dunia. Tapi itu kan kau yang jadikan. Nah gitu baru kau minta sama aku bercocok. Ini nggak banyak orang lari kemana-mana ya kan.
Contoh pikir kopi lah kudu apa? Cari ke sana, cari kemana, nggak ada. Yang menyelesaikan hanya Allah Ta'ala. Itu namanya orang baru beriman, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Gelisah hati, ya. Gelisah, wajar manusia gelisah ya kan. Gelisah kan hati dunia Allah, tapi itu kan kau yang jadikan. Hilangkanlah rasa gelisah di hatiku. Oh ya, bilang gitu ya? Enggak kok. Gelisah kali hatiku dunia Allah. Kalau orang sekarang pakai galau ya. Apa galau itu nggak tahu lah. Tapi itu siapa yang jadikan? Hilangkan rasa galau di hatiku. Maka orang hidupnya tenang aja. Orang minta Allah Ta'ala, apapun yang terjadi. Udah paham Pak? Paham? Nah, itu secara umum. Nggak satu-satu, nggak satu-satu lama kali ngajinya. Jadi ada ibu-ibu belum ngaji nih, dia duduk dari katanya saya, ada apa bu? Saya Pak udah 3 hari nggak tidur, nggak mau tidur maksud, Allah hajab kayak lah. Jadi maksudnya gini, Ustaz nanti mana tahu ngaji, saya tertidur, jangan tunggu ya Ustaz ya. Ya, saya kan suka negur kan, saya bukan tidur di anak nih mengaji, jadi gitu kan maksud dia, ya udah, tapi siap ngaji, dia pun lupa dengan ngantuknya. Kok nggak tidur ibu bu? Astagfirullah ya Pak ya. Tapi kenapa? Karena dia mengaji. Kalau dia mengaji nggak mungkin jadikan Tuhan yang ngantuk. Itu dalilnya. Ngantuk nggak mengaji. Kok bahaya sih? Nah kenapa kalau orang puasa Ramadan 1 hari tahan nggak makan nggak minum? Karena dia mau puasa. Cuma nggak usah puasa. Besok nggak usah minum, nggak usah makan. Karena jam 10 udah ngisep perut rasanya kan. Lapar. Itu nggak ada niat. Ya iya Pak, kok saya kok nggak ketidur, kok nggak ngantuk saya. Orang lihat ibu ngaji kok. Mana mungkin jadikan Tuhan ibu ngantuk. Tidur. Inilah ngantuk nih, ya tidurnya jangan ditawar. Jadi aja. Kalau kita tawar jadi. Sudah hilang pertanyaan si pahamnya. Tapi dia pun nggak tahu apa mau ditanya. Dipancing dia baru. Ini Pak. Menyebabkan antara istiqna dan istiqar tadi. Nah, Tapi secara umum makna istiqna istiqar itu kan kita tahu lah kita. Allah Maha Kaya dan Allah berkehendak kepada sesuatu. salah. Nah, kayak Allah Ta'ala berhajat yang lainnya kepadanya. Istiqar. Semua berhajat kepada itu istiqar. Nah, terus. Maksudnya Pak, bagian sifat-sifatnya tadi di awal dulu kan dia 11 sifat masuk dalam istiqna. Kayak Allah Ta'ala 9 sifat masuk ke dalam istiqar. Nah. Terus tadi kan kita belajar lagi 28 jadinya, selipur ditambah 2 tadi ditambah 3 jadinya 28. Nah 28 nya ini datangnya dari yang mana? Dipaham daripada kaya Allah Ta'ala itu ya, atau yang kedua iftikar dari bahasa lain kepada Allah Ta'ala. Kalau itu yang lain nggak berbekas sama kok. Fishing pun nggak berbekas kan. Contoh tadi kan, kita syukur pun ada yang putus ada yang tidak kan, nggak berbekas. Itu ada maksudnya. Dipaham dari satu, tidak berbekas. Kalau itu siapa yang memutuskan? Dapatlah 2 paham. Itu mau jadi tambah ke sana dia. Nah itu makanya bukan berarti ada sifat yang di dalam istiqna masuk ke istiqna atau kebalikannya enggak. Dipahami dari itu loh tadi. Dipahami Allah Ta'ala Maha Kaya pada yang lainnya. Yang ini kalau itu nggak kaya kan. Nah kalau itu minta sama siapa? Berhajatlah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, dia Maha Kaya. Kaya dalam hal apa? Segala hal. Maka berhajatlah yang lainnya kepadanya. Apa saja pun. Itu mungkin yang usah heran. Kalau orang-orang tua kita dulu, sekarang orang bilang tauhidnya ini. Ingat kan orang-orang tua kita dulu. Jadi kalau nggak betul, saya bilang nggak betulnya. Masaknya saja jadi aja. Karena ngiling cabai pun bisa bikin nempel baju. Terjadi. Makanya kok enak ya.
enak aja makan masakan orang tua itu dulu. Gayanya asal jadi aja. Sekarang pakai blender cabai itu halus. Sekarang terus nggak gilingin aja. Pecah dua, pecah tiga aja cabai itu. Baunya bu, tapi makanannya nah ya, enaknya siapa? Orang dia sambil berzikir juga. Jadi ada tukang kusuk ya, bukan seri. Tapi kalau udah mengamalkan bagus. Dia asal ngusuk tuh pakai bismillah sama selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Terus ya begitu aja. Sampai siap. Cocok sehat banget orang yang dikusuk ini. Tapi payah dan ini. Tambah sakit pula sama badanku. Kenapa yang ngusuk harapkan duit? 10.000, 20.000, 20.000. Padahal sifat 20 ini, satu aja kita pegang kuat. Satu aja pun. Cuman kita berdoa ini 20 mesti tahu ya. Satu kita pegang kuat. Udah cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Cukup satu aja pun. Yang mana pun. Wujud artinya ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Oh, kalau gitu dia Allah Ta'ala punya sama. Iya, iya, dekati altar. Selesai. Hatam dah kayaknya itu sifat 20. Begitu mudahnya. Memang mudah kok. Allah yang cari payah. Zat Allah Ta'ala dicari ya. Nah, kan dia, itu masih bisa ada gila itu. Nah, sudah ya. Ada coba istilah ini kita dulu ya. Lima sebelah iftikari ilahi kullu ma siwahu. Izin. Maka dia katakan kita tidak memiliki sesuatu dan kita tidak memiliki sesuatu. Kan gitu. Salah. Kita tidak memiliki suatu titik loh. Kan nggak ada milik kita kan? Nggak ada. Milik Allah Ta'ala semua. Kalau begitu apa amalan kita? Jangan dimiliki oleh. Kenapa kalau dimiliki suatu kita kacau aja kita. Izin. Termasuk istri sama. Iya sama. Masalah jualan kau itu masalah kerjaan. Ingat yang pertama tadi, kita tidak memiliki suatu. Renung pikirkanlah, betul apa enggak dia? Ada milik kita? Enggak ada. Jadi itu yang jatuh istri dan anak mungkin yang Iya, luas sekali seluruhnya. Kita tidak memiliki suatu. Dulu titik. Udah. Kalau begitu apa amalan kita? Jangan dimiliki oleh suatu. Oke, kalau dimiliki suatu nggak ngaji. Karena dimiliki suatu lah itu. Bisa ngaji aku kena gini, kan memiliki suatu kan. Kalau kita tidak memiliki suatu, ngaji tetap aja nggak mau tahu kok itu. Karena kebutuhan aku sama Allah Ta'ala semua itu ikhtikar tadi. Kita berharap Allah Ta'ala, tapi kita tinggalkan dulu. Ada yang lebih penting dari ini.
Cocok disusahkan apa senangi? Hah? Senangi? Nah, senangi itu ini kacau dia nih. Masa kan mendahulukan perintah Allah Ta'ala Ustaz. Jadi senang ya. Aduh. Nih, tak awak dibantu, ha? Nggak nyambung tuh. Kita siswa juga nggak nyambung. Kau nyambung? Nah. Kita tidak dimiliki oleh satu. Titik, udah. Kan nggak ada milik kita nih kan? Milik Allah semuanya kan? Udah. Kalau begitu jangan dimiliki oleh suatu. Mana dalil orang dimiliki satu? Nggak ngaji nari. Kenapa dia pengen ada yang lain yang dimiliki suatu dia? Apa suatu terserah, apa aja. Susah. Hah? Susah lah dapatnya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah. Salam nih apa Adli? Cepat cepat.